Jangan dibalik, Pak. Karena begini loh, secara logika ya. Kalau ilmu nasab itu adalah bagian dari ilmu fikih, sejak kapan ilmu fikih itu ada? Coba saya tanya sama sampean, sejak kapan ilmu fikih itu ada? Ya, ilmu fikih itu ya sebenarnya syariat itu diturunkan, Gus. Ilmu fikih itu kan ilmu syariat kan. Al-fiqhu al-fahmu. Kan gitu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Istilah ilmu fikih itu kapan? Itu yang ditanyakan saya. Sampean tak pernah menuduh saya muter-muter, sekarang sendiri sampean muter-muter. Disiplin ilmu fikih itu kapan? Kok bisa dikatakan disiplin ilmu kedisiplinan ilmu fikih barusan kan panjenengan sekarang gini loh Mas Tuan, coba ya, coba kita jangan seperti anak kecil sedang berdiskusi ya Mas Tuan. Kita ini kan sudah dewasa ya. Tadi sampai nggak katakan kan ilmu nasab bagian dari ilmu fikih. Saya mengatakan ilmu nasab bukan bagian daripada ilmu fikih. Artinya apa? Ini dua disiplin ilmu yang berbeda gitu loh. Makanya saya tanya, sejak kapan ada ilmu fikih gitu loh. Coba sampean teliti itu, sejak kapan ada istilah ilmu fikih itu, dan sejak kapan ada istilah ilmu nasab. Karena kalau ilmu nasab ini bagian daripada ilmu fikih, berarti ilmu nasab ini terlahir dari ilmu fikih gitu loh. Karena bagiannya ya kan, seperti contohnya anak itu bagian dari ibunya. Kenapa? Karena yang melahirkan ibunya. Tapi ibu bukan bagian dari anak gitu loh. Karena asalnya itu ibunya, bukan asalnya anaknya gitu loh. Jadi kalau Anda mau mengatakan ya bahwasanya ilmu nasab ini bagian daripada ilmu fikih ya kan, itu keliru. Ilmu nasab bukan bagian dari ilmu fikih, Pak. Bukan, karena ilmu fikih belum ada, ilmu nasab sudah ada, Pak. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, ilmu nasab sudah ada. Gitu loh. Enggak gini loh, karena pernyataan Gus Hasan di video, ada video yang mengatakan bahwasannya Gus Hasan di dalam menerangkan masalah surah istifadah bi alla yakuna mukhalifan lil usul, panjenengan menjelaskan itu ya menggunakan usul fikih gitu loh, Gus. Dan sekarang begini Pak ya, kaidah usul, kenapa saya harus menggunakan kaidah usul, ya kan? Usul fikih. Supaya mudah difahami, iya, usul fikih, supaya mudah difahami oleh mereka. Yang disebut dengan, coba nih, saya mengatakan gini ya, kebenaran itu Mas Tuan, itu pasti akan mendapat dukungan dari semua disiplin keilmuan. Ya, kalau ada sesuatu yang dianggap benar tapi kok bertentangan dengan salah satu atau bahkan semua disiplin keilmuan, maka itu bukan kebenaran gitu loh. Maka saya buktikan nih, ilmu nasab ya, kebenarannya bisa diukur dengan disiplin keilmuan yang lain. Contohnya misalkan ya, usul itu apa? Usul itu adalah kitab-kitab yang terdahulu yang menjadi induk. Kalau dalam kitab Rasail itu disebut Ummahatu Kutubil Ansab. Itu disebut usul. Dalam kitab Al-Kafi disebutnya Ummahatu Kutubil Ansab, induk-induk kitab-kitab nasab. Itu namanya usul. Nah, yang dimaksud di sini alla takuna mukhalifatan usul, hendaknya catatan ulama nasab itu tidak menyelisihi usulnya. Usulnya itu apa? Kitab usul yang membahas tentang keluarga Ahmad bin Isa ada tidak? Kitab usul yang membahas tentang keluarga Ahmad bin Isa yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak Abdullah, ada enggak? Lalu mereka bertanya, usul itu apa? Oke, saya kasih penjelasan dengan ilmu fikih ya. Dalam kitab Mabadi' Awaliyah, itu kitab usul fikih. Begini, al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Asal dari semua kejadian itu diperkirakan dari masa yang terdekat kan? Atau lebih jelasnya lagi dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Apakah karena saya menggunakan dua kaidah itu dalam menjelaskan usul lalu dikatakan bahwasanya
ilmu nasab ini adalah bagian dari ilmu fikih? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak begitu, Pak. Kalau punya logika seperti itu, Mas Tuan, maka nanti akan bertabrakan dengan kenyataannya. Karena dalam kenyataannya, ketika ilmu fikih, ya kan, dalam bab munakahat, dalam bab faraid, itu membahas tentang nasab, apakah bisa dikatakan bahwasanya ilmu fikih itu bagian dari ilmu nasab? Kan tidak. Karena memang ilmu itu ada keterkaitan, ada juga perbedaannya. Namanya sama-sama ilmu dari Quran gitu loh. Nah, Pasti ada keterkaitannya, pasti ada perbedaannya. Gitu. Ya makanya itu kan masih berkaitan juga kan dengan ilmu fikih gitu loh, Bos. Nah, kalau berkaitan itu beda, Mas Tuan. Kalimatnya ilmu nasab berkaitan dengan ilmu fikih, oke. Ilmu fikih berkaitan dengan ilmu nasab, oke. Dari beberapa sisi. Contoh misalkan ya, ilmu fikih berkaitan dengan ilmu nasab di mana? Di bab munakahat, di bab faraid. Nah, oke. Nah, kemudian ilmu nasab berkaitan dengan ilmu fikih. Iya, dalam apa? Dalam beberapa kaedahnya, ada persamaan di situ. Kan seperti itu. Bahkan ada ulama mengatakan beberapa kaedah-kaedah isbat nasab itu mengadopsi daripada kaedah-kaedah di dalam ilmu mustalah hadis gitu loh. Kan begitu. Lah ya berarti secara apa yang disampaikan barusan oleh Gus Hasan ini, menurut saya itu ilmu fikih itu tidak berdiri sendiri. Berarti masih membutuhkan sandaran-sandaran ilmu yang lain kan gitu, Gus. Gus Hasan kan sering menarasikan bahwa dalam ilmu fikih itu berdiri sendiri kan gitu, Gus. Itu yang jadi ilmu janggal fikih menurut saya. Kapan saya mengatakan ilmu fikih berdiri sendiri? Nah, punya usul sendiri. Berarti kan punya Memang ilmu Loh, memang ilmu fikih punya usul fikih sendiri, Pak. Memang betul, Pak. Ilmu nasab juga punya kaedah sendiri, gitu loh. Tapi ada beberapa kaedah yang saling berkaitan, gitu loh. Salahnya di mana? Nah iya, Gus. Menurut saya itu tetap berkaitan dengan ilmu fikih kan gitu, Gus. Kalau berkaitan saya sepakat. Kalau berkaitan saya sepakat, Mas Tuan. Tapi kalau dikatakan ilmu nasab itu bagian dari ilmu fikih, itu salah besar. Gitu loh. Tapi kalau ilmu nasab berkaitan dengan ilmu fikih, iya, dari beberapa kasus. Kasus munakahat, kasus faraid, iya, gitu loh. Tapi apakah dalam sholat ada kasus nasab? Nggak ada. Misalkan orang yang boleh menjadi imam itu adalah orang yang nasabnya paling mulia, kan tidak? Kan tidak kan? Hanya di beberapa bab saja berkaitan dengan ilmu nasab, Mas Tuan, yaitu di bab munakahat, bab faraid, gitu loh. Adapun di bab-bab yang lain tidak, Mas Tuan. Itu. Begitu juga dalam ilmu nasab, gitu loh. Ilmu nasab ketika berbicara tentang masalah hak perwalian dan hak waris itu merujuk kepada kitab fikih, gitu loh. Kan begitu toh, Mas Tuan? Ya. Kalau berkaitan kita sepakat. Masalah yang pertama itu, Gus, yang qat'iyud dilalah itu dengan berlandaskan referensi yang semacam itu juga ilmu nasab itu adalah qat'iyud dilalah harus jelas ya, harus ada catatannya. Kalau tidak ada catatannya berarti itu tidak nyambung kan gitu ya, Gus? Iya. Gitu ya. Ya gitu ya. Lalu bagaimana dengan ibarat yang ada dalam kitab Al-Mausu'ah Aqdiyah Juz 1 halaman 128 itu, Gus? Gimana? Wal aslu anna adamal ilmi bid dalil laisa ilman bil adami wa adamul wijdan laisa nafyan lil wujud. Itu gimana itu? Oh iya, iya betul memang. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada, sepakat itu. Ya kan? Nah, kalau tidak disebutkan di dalam kitab-kitab nasab berarti dia bukan bagian dari nasab itu. Bukan berarti orangnya nggak ada. Orangnya ada, tapi bukan bagian dari keluarga itu. Logikanya begini, Bang Mas Tuan, logikanya begini ya. Kan tidak mungkin nama saya itu
ada di dalam kakaknya orang tua sampean, karena kita nggak bersaudara. Iya. Tapi saya ada, bukan tidak ada, saya ada, tapi tidak ada dalam catatan kakak sampean. Begitu juga sampean tidak ada dalam catatan kakak saya, karena sampean bukan bagian dari keluarga saya, kan begitu, Mas Tuan. Simple memahami itu. Artinya apa? Memang betul tidak ada catatannya, bukan berarti tidak ada orangnya. Iya. Tapi karena Abdullah tidak tercatat sebagai keluarganya Ahmad bin Isa, maka dia bukan keluarga Ahmad bin Isa, walaupun orangnya ada, bukan tidak ada. Gitu loh. Oh, berarti sepakat ya kalau Ubaidillah itu ada ya sosoknya ya. Karena sebagian dari teman-teman itu menarasikan bahwasannya Ubaidillah itu adalah tokoh 50. Itu loh, tidak ada orangnya. Begini loh Mas Tuan. Begini loh Mas Tuan ya. Kenapa dikatakan tokoh fiktif? Fiktif di sini dalam artian dia itu bukan keluarganya Ahmad bin Isa karena tidak ada catatannya. Gitu loh. Sekarang saya tanya begini, sampean bisa nggak membuktikan kalau Ahmad bin Isa itu adalah tokoh historis? Bisa nggak? Kuburannya ada, Gus. Loh, kuburan itu Pak bukan bukti historis Pak, kuburan itu Pak. Apa, Gus? Gitu loh. Kalau masalah kuburannya ada ya banyak. Gini Pak, kuburan itu tidak bisa Anda jadikan bukti historis dalam pembahasan ini Pak. Oh, menurut jenengan tidak bisa ya? Loh, kok menurut jenengan? Ini ilmu Pak. Gimana sih kok menurut jenengan? Ini ilmu, jangan bicara menurut jenengan gitu loh. Yang lah iya, saya tanya kalau bukan yang termasuk historis itu seperti apa kalau kuburan tidak termasuk historis? Loh, sekarang begini, kalau Anda mengatakan bahwasanya keberadaan orang itu karena ada kuburannya, Anda bisa nggak membuktikan secara ilmiah bahwasanya kuburan itu betul-betul kuburannya Ahmad bin Isa, sementara kuburan Ahmad bin Isa di Husaisah itu kan ditemukan berdasarkan mimpi di abad ke-10. Sementara Ahmad bin Isa itu wafat di abad ke-4 Pak, gitu loh. Makamnya nggak ditemukan. Nah tiba-tiba ditemukan oleh para habib itu di Yaman di abad ke-10 Hijriah, gitu loh. Kira-kira itu bisa diterima logika sehat nggak dalam disiplin keilmuan itu? Karena begini Mas Tuan, ketika Anda mengatakan itu maka perlu ada arkeolog, filolog, antropolog. Ada nggak buktinya itu? Tidak ada. Makanya jangan lari ke makam. Karena kalau lari ke makam itu, kenapa? Makanya jangan lari ke makam Mas Tuan. Larinya itu kita harus kepada kitab-kitab nasab dulu gitu loh. Karena kalau Anda lari ke makam, itu bukan masalah nasab lagi, itu sudah larinya kemana? Ke filologi, antropologi. Kenapa saya menjawab makam? Kenapa saya menjawab makam, Gus? Karena Gus Hasan tadi itu tanya, ada ndak bukti historisnya? Saya jawab makam gitu loh, Gus. Sedangkan makam itu diakui sampai saat ini oleh penduduk sekitar gitu loh, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya kalau lari ke makam sampean harus lari ke ahli filolog, antropolog dan ini arkeolog, lari ke sana, jangan lari ke saya sampean gitu. Saya bukan ahli di bidang itu. Nah ya, saya kan Kita cuma ini kan menjawab itu. Begini. Historisnya gitu. Begini Mas Tuan, begini Mas Tuan ya. Sampean tadi kan membawakan sebuah takbir. Ya. Ya kan? Takbir itu mengatakan, ya kan? Adamul wujdan, ya kan? Gimana? Adamul zikri, la ya'ni adamul wujdan gitu ya? Anda adamal ilmi bidalil, laisa ilman bil adami. Wa adamul wujdanin laisa nafyan lil wujud. Jadi kan ada dua kan itu kan. Itu kan ada dua kaidah. Yang pertama, tidak ditemukannya sebuah dalil, sebuah contoh
Ahmad bin Isa itu memiliki keturunan, memiliki yang bernama Ubaidillah. Itu kan sementara saat ini belum ditemukan kan, adamul ilmi kan. Apa yang dimaksud oleh jenengan harus ada catatan-catatan. Lah itu laisa ilman bil adami. Itu tidak menunjukkan bahwasanya ilmu pengetahuan semacam itu atau catatan semacam itu betul-betul tidak ada gitu loh. Terus kaidah yang kedua, wa adamul wijdan laisa nafyan lil wujud. Itu yang barusan panjenengan terangkan. Itu kaidah dalam kitab apa sampean itu? Nah, jadi kita kok larinya ke Al-Mawsu'atu Ad-Diyah juz 1 halaman 128. Silakan tracking. itu bahas nasab apa tidak itu? Kalau dalam ilmu nasab itu nggak ada itu, Pak, gitu loh. Memang kita itu ya gimana ya? Katanya panjenengan itu ndak harus kita itu sempurnakan ke kitab nasab. Kenapa? Karena ulama-ulama Kapan saya ngomong begitu? Gus, Kapan saya ngomong begitu? Ulama ahli nasab pun itu juga mengatakan Sebentar. Kapan saya mengatakan seperti itu? Yang mana? Bahwasanya kita tidak harus murni dari kitab nasab. Ya, kapan saya katakan seperti itu? Kan, contohnya panjenengan menukil Allah yakuna mukhalifan lil usul. Yang dimaksud usul di situ panjenengan mengambil sebentar lagi. Itu gini loh. Saya itu membuktikan bahwasanya kebenaran itu pasti akan mendapat dukungan dari disiplin ilmu yang lain, gitu loh. Contohnya ketika sebentar dulu Mas Tuan. Sampean jangan menggiring opini, karena sampean tuh menggiring opini barusan. Saya itu membuktikan bahwasanya kebenaran itu tidak akan bertentangan dengan disiplin ilmu yang lain, gitu loh. Sehingga saya buktikan itu. Nih buktinya nih. Kita pakai pemahaman fikih ya. Bisa nggak? Bisa. Nah tapi kalau yang sampean gunakan tadi itu, ya kan, memang tidak disebutkan, bukan berarti orangnya tidak ada. Betul itu. Tapi ketika tidak disebutkan, ya kan, berarti dia bukan bagian dari keluarga itu. Contoh misalkan nih ya, kenapa nama saya tidak ada di dalam kakak sampean? Padahal saya orangnya ada loh. Ya karena saya bukan bagian dari keluarga sampean. Kan begitu. Sampean juga begitu. Kenapa sampean walaupun ada di Malang, saya di Madura, kok enggak ada di kakak saya nama sampean? Ya karena sampean bukan bagian dari keluarga saya. Gitu loh. Ya, okay. Itu yang disebutkan. Tidak disebutkan bukan berarti nggak ada, ya itu maksudnya. Nah, izin saya menjawab Gus ya untuk itu. Berarti kesimpulan Gus Hasan itu kan mengatakan bahwasannya Mbak Alawi ini tidak nyambung kepada Rasulullah itu karena tidak disebutkan dalam kitab-kitab usul. Sedangkan saya menggunakan kaidah tersebut belum tentu, karena apa? Tidak ada catatannya, belum tentu itu salah kan gitu. Nah, dan hal ini juga didukung Gus oleh kitab yang lain. Bahwasanya seluruh catatan-catatan buku nasab itu tidak sempurna, Gus. Tidak ada yang sempurna gitu. Itu sampai ngambil dari mana itu? Ngambil dari mana itu? Dalilnya? Karena itu termasuk. Enggak, sampean ngambil dari mana? Sampean ngambil dari mana itu? Sebentar saya jelaskan, nanti saya bacakan referensinya. Oh, enggak, saya mau minta takbirnya dulu. Saya enggak mau penjelasan dulu. Takbirnya baca dulu baru jelaskan. Gitu. Apa? Takbirnya jelaskan dulu, baru kan takbirnya baca dulu, baru jelaskan. La tatimmun ma'rifatun nasabil ba'id li syakhsi min kutubil ansab al mutadawalah illa bima'rifati tarikhi abaihi wa masqati ra'sihi listiba'i ba'dil ansab al qadimah bi ukhra haditsatin. Oke, cukup sampai di situ. Artikan dulu coba. Silsilah. La tatimu ma'rifatun nasabih, tidak akan sempurna pengetahuan sebuah nasab al-ba'idih yang jauh li syakhsi bagi seseorang. Min kutubil ansab dari sebagian beberapa kitab nasab. Itu. Kitab nasab yang mana itu? Al-Mutadawwal itu yang menyebar sekarang. Mutadawwal itu menyebar sekarang. Iya, al-mutadawala illa ma'rifati abaihi. Nah, bima'rifati abaihi wa masqati ra'sihi. Iya.
kecuali mengetahui, ya kan, biografi daripada bapak-bapaknya, wa masqati ra'sihi, dan di mana dia dilahirkan. Iya, dan di mana dia dilahirkan? Terus kenapa kok bisa begitu? Ya, itu kan sudah banyak mengetahui. Ya, kenapa kok bisa begitu? Listibahi. Kok ulama-ulama nasab, teruskan dulu, jangan kemana-mana. Kenapa kok bisa harus kita tahu biografi masing-masing dari orang tuanya? Al-qadimati bi ukhra. Listibahi ba'dil ansabi al-qadimati bi ukhra. Bi ukhra hadisatin. Iya. Karena ada keserupaan. Kenapa? Kenapa itu artinya apa? Itu artinya apa itu? Yang mana? Ya, yang sampean baca listibahi ba'dil ansabil qadimah. Listibahi ba'dil ansabil qadimah karena ada keserupaan dari bagian beberapa nasab yang terdahulu. Iya, terdahulu dengan nasab lain yang baru. Iya, dengan nasab yang lain, hadisatin yang baru. Wa tadkhulul ansabu bisababil hijrati, dan masuknya beberapa nasab karena sebab perpindahan. Wantisari tijaratir raqiq, dan tersebarnya apa perdagangan, Jual beli perbudakan. Perbudakan ya. Kilawah. Jual beli perbudakan. Nah iya, berarti kalau sampean menggunakan itu, maka harus ada catatannya. Karena kalimatnya itu jelas gitu loh. Jelasnya bagaimana? Wala tatimmu ma'rifatun nasabil ba'idi lisyakhsi. Kan gitu kan? Tidak akan bisa sampean itu sempurna untuk memahami nasab orang lain yang jauh jaraknya, illa bi ma'rifati abaihi, kecuali sampean itu mempelajari biografi bapak-bapak leluhurnya, wa masqati ra'sihi, dan dari mana dia dilahirkan. Kenapa? Karena kadang-kadang nama-nama nasab yang terdahulu dengan silsilah nasab yang baru itu ada keserupaan. Oh, ada Muhammad di abad kelima, ada juga Muhammad di abad sekarang. Ini Muhammad yang mana ini? Gitu loh. Makanya harus dijelaskan di situ itu. Gitu loh. Nah, Justru kalau sampean pakai itu, ya kan, maka harus disebutkan. Iwan. Harus dipelajari, gitu loh. Nggak bisa kalau nggak dipelajari. Lah ya Gus, yang memiliki hak untuk menetapkan sebuah nasab. Lah soalnya sekarang ini kan ahli-ahli nasab itu sudah mengakui gitu loh Gus. Yang lo mengakui yang mana gitu loh, mengakui yang mana? Apakah karena ada pernyataan Ibrahim bin Mansur? Ibrahim bin Mansur itu ahli nasab yang sikoh, tidak sikoh. Kalau emang dia sikoh, dia tergabung dalam nakobah mana? Sekarang kalau masalah bicara tentang nakobah, terus terang saya tidak ngerti masalah. Lah, maka dari itu Mas Tuan, kita ndak usah bicara ke sana, kita belajar keilmuannya saja loh. Gitu loh. Iya. Karena kalau belajar ke sana, gini Gus, kalau belajar masalah tentang keilmuannya, kita itu setiap sesuatu itu kan ada ahlinya, kan gitu. Sekarang itu yang diakui ndak ahli nasab itu oleh kalangan, baik kalangan fikih, tarikh, ataupun kalangan-kalangan kedisiplinan ilmu yang lain, bahkan dalam ilmu nasab sendiri diakui ndak saat ini kesikuhannya. siapa yang diakui? Siapa yang diakui? Barusan siapa? Ibrahim bin Mansur itu. Oke, sekarang begini, kalau Ibrahim bin Mansur itu diakui sebagai ahli nasab yang sikoh, pertanyaannya, dia sudah mengisbat nasab siapa saja, melalui nakobah mana saja? Melalui Justru, nah makanya sampean itu kan saya bilang tadi, pelajari dulu kalau mau diskusi ke arah sana. Itu loh. Sampean tadi itu kan, kita kan nggak bicara itu, kita kan bicara tentang dalil yang sampean sampaikan dari kitab Al-Mausu'ah tadi. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada.
ya kan? Lalu sampean memperkuat argumentasinya dengan menggunakan kitab Usul Ilmin Nasab. Yang di situ ya kan menyebutkan takbirnya wala tatimmu ma'rifatul ba'dil nasabi li syakhsi al-ba'idil syakhsi kan? Gitu loh. Nah, sekarang dua takbir itu justru malah menguatkan argumentasi saya, bukan argumentasi sampean loh. Bahwasanya untuk mengetahui orang itu betul-betul adalah keluarga Ahmad bin Isa, maka harus dipelajari biografinya dan dijelaskan di mana tempat lahirnya, gitu loh. Karena jangan-jangan nanti ada nama yang sama tapi orang yang berbeda. Karena begini loh ya, karena Isa bapaknya Sayyid Ahmad itu punya anak bernama Ubaidillah, 3 orang. Ubaidillah Al-Akbar, Ubaidillah Al-Awsat, Ubaidillah Al-Asghar. Tapi mereka ini semuanya wafat, tidak punya keturunan. Gitu loh. Itu dalam kitab Tahdzibul Ansab itu di abad ke-5. Gitu loh. Nah, sementara Ahmad bin Isanya tidak punya anak bernama Abdullah ataupun Ubaidillah. Itu. Sampean baca kitab Tahdzibul Ansab, baca sampean kitab Muntaqilah, bacalah kitab itu. Nah, sekarang begini, ketika ya makanya ketika tidak disebutkan oleh para di dalam kitab-kitab nasab itu, ya berarti nggak bisa dong kita mengakui mereka sebagai bagian dari keluarganya Ahmad bin Isa, kan begitu? Berarti termasuk mentok dan nasab ya panjenengan itu ya. Saat ini dengan referensi yang panjenengan utarakan. Izin masuk bos, ya. Yang mentok itu bukan kita Pak. Saya katakan yang mentok itu bukan kita, tapi ya mereka sendiri. Sebentar lah, sebentar. Jadi gini kawan, gini. Artinya begini, ketika kita untuk mempelajari sholat ya, atau menghukumi sholat itu wajib, kita tidak perlu untuk menjadi seorang ahli fikih. Oke, begitupun juga dengan nasab, ya kan? Nah, ketika kita belajar ilmu nasab, ternyata nasabnya sudah memang tertoan sendiri, gitu loh, tidak nyambung sendiri. Terus siapa yang mau disalahkan sama antum? Saya, kita. Sebentar, saya mau izin menanggapi Meteor kalau sudah waktunya Meteor berhenti. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah, Meteor Pak, Ustadz Meteor. Oh Oke. ya, bagus sekali logika panjenengan bahwasannya kita mau sah sholat tidak perlu kita itu belajar. Oh, gini Pak, bukan yang gini saya jelaskan ya. Kita ketika mau menghukum itu sholat itu wajib, kita tidak perlu disebut seorang ahli fikih. Oh ya, ya betul. Tidak, iya kan? Cukup kita itu mengetahui dari orang yang Kita ahli cukup fikih, belajar kitab-kitabnya. Di sini Oke. gini Pak Meteor ya. Pak Meteor ya, di sini saya membawakan ibarat ya dalam durus fi ilmil ansab. Ini kan masih membahas tentang keterputusan catatan yang ada di Ba'alawi kan gitu. Di situ ada penjelasan gini Pak Meteor ya. Anna adama dzikri nasabin aw fakhdin fi kitabin la yabdi bi adami wujudihi walau bi jasmi sahibil kitabi illa idza adama wujudahu indal kutubi al mu'tamadi ukhra fil fanni. Ya. Bukan jelas. Sesungguhnya tidak ada penyebutan sebuah nasab atau tidak ada catatan dalam suatu kitab, itu tidak menunjukkan itu tidak benar kan itu. Walau bijas sahibul kitab, walaupun andai kata oleh sahibul kitab itu memang ditiadakan, illa diyakini nggak adanya. Ada mawujudahu indal kutubi al mu'tamadati al ukhra fil fanni, kecuali memang dinyatakan secara jelas bahwasannya kitab yang terdahulu yang dapat dibuat pedoman itu memang tidak meniadakan gitu Pak Meteor. Bukan meniadakan, bukan meniadakan, kecuali dalam semua kitab-kitab nasab yang lain juga tidak menyebutkan itu artinya.
Gitu loh. Jadi kalau cuman satu kitab yang tidak menyebutkan, ya kan, tapi kitab lain ada yang menyebutkan, maka itu tidak berarti to'an nasab, walaupun si penulis kitab yang meniadakan tadi itu meyakini itu. Kecuali kecuali kalau semua kitab-kitab nasab yang lain yang mu'tamad tidak mencatat, ya berarti memang nggak ada, gitu loh. Ngapunten kusasan. Kersane napa biar Kiai Meteor aja yang menjawab dulu. Nah, artinya kan Jadi kalau artinya kan kami gitu. salah, panjenengan luruskan kusasan, gitu ya. Dari yang Anda baca terakhir di situ, tetap kan dibandingkan dengan kitab-kitab yang terdahulu. Artinya perlu harus dilihat semua, Pak. Ya kalau saya kembalikan kepada gini, ya. Saya analogikan kepada kalimat huruf, ya kan? Walafu malaisat lahu alama fakis ala kaulitakun alama. Tidak ada tanda-tandanya, itulah menjadi tanda-tandanya kalimat huruf. Bagaimana kalau seperti itu? Ya sama juga dengan yang namanya Ahmad bin Isa ini, yang namanya Ubaidillah ini, itu loh. Ketidaktandaadaannya apa? Ubaidillah itulah yang akan menjadi, yang akan memutuskan nasabnya Ba'alawi itu sendiri. Itu loh. Ternyata setelah diteliti, semuanya tidak ada yang menyatakan bahwasanya Ubaidillah itu adalah anak dari Ahmad bin Isa. Gini Pak Meteor, kitab apa saja yang tidak menyebut itu? Karena dalam kitab Abnaul Imam itu menyebut. Aduh, jangan ke Abnaul Imam lagi, Pak. Nah, coba kalau panjenengan tidak percaya ke Abnaul Imam, panjenengan bantah secara ilmiah Pak Meteor. Kusasan ahlinya, mohon panjenengan. Abnaul Imam di situ satu ya, itu ditulis tahun berapa? Yang meninggal itu tahun berapa? Apakah bisa model kitab seperti itu kita jadikan hujah? Ketika kitab itu sudah tidak sikoh, bisa enggak? Bisa Gus, itu bukan menurut kami di situ bukan. Bisa apa enggak? Enggak dulu, bisa apa enggak? Sudah dijawab Bang Meteor, bisa katanya. Berarti Bang Meteor, logikanya Bang Mas Tuan itu ketika ada Bang Mas Tuan ini hidup di abad 1, meninggal di abad 1, membuat catatan untuk nasab di abad 4 gitu. Itu logikanya seperti itu. Kalau menggunakan Abnaul Iman begitu. Bang Mas Tuan hidup di abad 1, meninggal di abad 1, nulis kitab menjelaskan tentang nasab di abad 4. Itu logikanya begitu Bang Meteor, sedikit membantu. Boleh ya berarti. Sikoh apa enggak model seperti Itu kan masalah Abnaul Imam, itu kan memang kitabnya itu masih diperlukan. Kalau sudah kitab seperti itu kok masih mau dipakai, Bapak? Gini, itu kan barusan ibarat yang saya baca itu tidak disebutkan indal kutubil mu'tamadati al-ukhra. Sekarang Anda begini, Anda kembali ke bahwa Ibnaul Imam sudah kita sepakati dulu Ibnaul Imam tidak bisa dipakai, kan seperti itu. Bentar, saya pernah membaca itu keterangan bahwasanya Abnaul Imam itu memang betul-betul bisa dipakai gitu. Coba. Lah ya logikanya Mas Tuan meninggal di abad 1, meninggal di abad 1 bisa menceritakan nasab orang di abad 4. Itu yang di Abnaul Imam. Ya, Bukan seperti Mas itu. Tuan, itu enggak Mas Tuan, itu keterangan dari kitab apa Abnaul Imam bisa dipakai itu? Sebentar Gus, bukan dari keterangan dari kitab apa, tapi secara isi daripada kitabnya itu Gus. Kan itu ada